Hai Livers, kembali lagi bersama gue Enrico Saputra dan sekarang lagi bersama Stenilo. Sumpah ini tuh kayak wishlist banget ya buat gue. Hai guys, apa kabar? Baik. Nah, sumpah aku tuh ngeidoin kalian tuh dari awal banget. Aku ngulik kalian semua dari lagu Indah Tak Sempurna, terus ada Kita Lawan Mereka. Nah, aku mau nanya nih Mas, Indah Tak Sempurna itu tuh awalnya tuh lagu tercipta karena apa sih Mas? Tercipta karena ada story. Story. Ya, tapi bukan dari kita. Oh, Jadi emang story dari orang. Dan kita lagi bukan interview ya, lagi ngobrol aja. Terus kayaknya ini relate banget nih buat semua orang gitu. Akhirnya Bang memutuskan buat mencoba untuk kayaknya dibikinin lagu oke juga nih gitu, karena ini mewakili perasaan orang-orang gitu yang tidak tersapai. Terus aku juga sih. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu tuh dalam fase penerimaan atau fase kayak apa ya? Kayak baru mulai gitu Mas. Indah Tak Sempurna itu kayak fase udah relax ya. Ya udahlah. Maksudnya mungkin dari awal orang tuanya berantem atau pas sudah pasrah gitu. Iya, pasrah gitu. Itu di dalam lagu Indah Tak Sempurna itu posisinya sudah apa ya, kadung kalau bahasanya. Jadi udah kejadian, jadi dia ngerasa ya udahlah, hidup gue emang jalannya udah kayak gini, yang tidak bisa diungkapkan langsung ke orang tuanya, ya udah dia langsung bikin lagu Indah Tak Sempurna itu. Jadi dia kayak seolah-olah mau ngomong ke orang tua juga nggak ada hasilnya, mereka punya ego masing-masing dan yang jadi korban tuh anaknya. Sumpah ini tuh lagu yang menurut aku tuh ngena banget secara lirik. Bukan soal cinta tapi kayak soal penerimaan diri gitu ya. Sometimes kalau misalkan aku denger ini kayak kadang-kadang ya aku sambil nangis dikit sih. Iya. Nah, Mau nangis dulu nggak usah. Tadi udah di panggung soalnya. Oh iya, siap. Nah, karena kan di dalam fase Indah Tak Sempurna itu tuh kita tuh kayak hancur, nggak bisa apa-apa. Nah, dari Indah Tak Sempurna harusnya kan kita lawan mereka dong, benar gak? Meski kami selalu dikucilkan. Nah, lagu ini tuh berkisah tentang apa sih? Tentang ini, tentang rakyat Indonesia yang Jauh. Kamu mau bantu jawab gak, Chan? Sebenarnya lebih ke kelompok atau apa ya, beberapa circle yang merasa dikucilkan. Hampir sama ya, mungkin kayak bentuk penerimaan, kayak sebuah circle atau misalkan teman-teman nongkrong yang dianggap sebelah mata sama teman-teman di luar circle itu, tapi masih ada gejolak dalam diri untuk gua akan bukti ini, gua juga bisa melebihin mereka kayak gitu. Kayak fase pembuktian bahwa gue bisa lebih baik daripada lu gitu ya? Iya. Nah ini tuh salah satu setlist wajib nggak sih kalau misalkan kalian lagi perform? Iya, itu salah satu dilema kita saat ya beberapa tahun kemarin sama tahun ini tuh kayak dilema ketika setlist wajib kita bawa tuh sebenarnya banyak banget. Apalagi kita kan punya fanbase yang emang dia, jadi sebelum manggung tuh kita punya WhatsApp grup. Wah. Jadi dia request, "Bang, lagu ini wajib, lagu ini wajib." Sedangkan dari pihak acara ada yang tidak memungkinkan untuk kita bawain semua yang mereka request gitu. Itu dilema kita sebenarnya, dan tahun mereka itu salah satunya lagu wajib. Kita lawan mereka tuh energinya tuh kayak wah kenceng banget ya. Iya, karena disebutnya apa ya? Dulu waktu bikin tuh kayak lagu pemberontakan ya. Iya, tapi bukan ke suatu bukan pemerintah, tapi emang kayak lebih ke kelompok lain gitu. Aku juga pernah lihat beberapa dari TikTok ya. Kita lawan mereka tuh banyak banget dibawain di pensi, di gigs. Kayak wah ini bener-bener kayak orang itu pengen ngebuktiin bahwa gue tuh bisa lebih baik daripada lo gitu. Betul. Aku lihat kalian kemarin sempat collab ya sama Mas Tresno dari Tip X. Betul. Nah itu kura-kura tuh cerita tentang apa sih? Bang, kamu kan yang tahu tentang perselingkuhan. Wah, tentang selebgram yang selingkuh. Enggak lah. Banyak sekarang. Banyak, iya soalnya enggak, jangan. Kura-kura itu sebenarnya tentang ya mungkin kalau kita ngangkat isu perselingkuhan tuh hampir semua pasangan relate ya, enggak cewek enggak cowok itu. Dan hampir kebanyakan yang selingkuh itu pasti downgrade. Oh, iya. Ya kan? Buat teman-teman di sini benar. yang ngerasa diselingkuhin, pasti selingkuhan pacar kalian tuh pasti lebih jelek dari kalian lah. Iya, benar Nah, banget. itu sebenarnya menceritakan tentang itu. Kok banyak yang lebih cantik tapi kok dia bisa selingkuh sama yang wajahnya kayak kura-kura gitu. Kayak kura-kura. Benar. Cuma ya kita mengemas lagu itu dengan jenaka dan ya biar langsung nempel ke orang. Dan kebetulan Mas Tresno Tip X suka dengan lagu itu, ya udah kita langsung collab. Nah pas lagu itu rilis kalian kayak ada rasa
aduh nih takut nih kayak nggak kayak Inata Sempurna, takut nggak se-hype kita lawan mereka, takut nggak se-hype ini itu. Ada nggak sih Mas? Kalau rasa khawatir pasti ada ya. Cuma kita pede aja sama karya yang kita keluarin sih. Terus apalagi kita kolaborasi sama salah satu legend ska di Indonesia kan. Jadi kita udah gas aja sih, kita pede. Nah setelah kemarin bersama Mas Tresno, ada nggak nih rumor-rumor atau spill dikit-dikit buat kawan-kawan kita, ada lagi kayak collab kah atau ada album selanjutnya atau gimana nih Mas? Ada dong. Ada? Kita abis ini insya Allah bakal rilis 2 lagu sekaligus ya. Featuring salah satu rapper paling besar di Indonesia dan juga salah satu musisi Medan ya, Sumatera Utara, dan kita tunggu saja sekitar sebulan atau 2 bulan lagi lah. Sebulan atau 2 bulan lagi. Nah Mas, kalau semisal nggak ada stand alone, Mas ini bakal jadi apa? Kalau nggak ada senior mungkin saya bakal jadi wapres kayaknya. Wapres. Amin, amin. Amin. Kalau kamu wapres, Berarti aku capres. Kalau aku menteri boleh nggak? Menteri kimia. Menteri kimia. Emang ada menteri kimia? Nggak ada. Tukang bakso tahu Mas? Nah, aku mau tanya nih, musik tuh bagi kalian apa sih Mas? Musik itu sebagian dari jiwa kami. Dari jiwa komis. Dalam banget ya. Enggak, maksudnya harusnya jiwa raga kami. musik itu kayak temen sih. Maksudnya kita kemana-mana kan pasti hal-hal kecil lah. Misalkan kita ke Indomaret aja, kita pasti dengerin musik. Atau misalkan kita di perjalanan, di mobil, di rumah. Kalau misalkan, apalagi zaman dulu ya sebelum ada era medsos, kita hiburan kita itu ya cuman musik. Sampai sekarang juga misalkan kita scroll Instagram atau TikTok juga pakai musik gitu. Jadi kayak coba kalau nggak ada musik di dunia ini, kayak hampa banget ya. Hampa banget. Ya benar ya. Bener banget. Waduh. Iya Agak benar. dalam ya. Dalam. Nah Mas, ada nggak sih Mas pesan-pesan buat para musisi-musisi yang lagi mulai, yang mereka tuh lagi ngerasa, aduh nih gua takut banget nih, kayak takut nggak sukses, takut banget nggak sekedar kena standar alone atau gimana Mas? Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesannya jangan menyerah maksudnya. Takut boleh, tapi jangan takut juga harus. Maksudnya ketika ada ketakutan dan ketidakketakutan, kalian harus punya solusi. Itu aja sih. Betul. Kalau dari aku nggak usah ngeband udah. Persaingan zaman sekarang banyak banget ya kan. Enggak bercanda. Bercanda. Buat teman-teman semua yang lagi ngeband, yang mulai ngeband, seperti yang tadi Mas saya bilang tadi, ada rasa percaya diri nggak ketika lagu Kura-Kura ini keluar? Ya kita ngerasa pede dengan karya kita. Kalau kalian juga pede dengan karya kalian, ya udah keluarin aja. Tahu kalau misalkan bagus pasti diterima orang, Kalau jelek pasti dihujat. dan ya udah dihujat juga nggak apa-apa. Tahu juga nanti kita dapat ilmu kok dari situ. Sih keren banget gue. Ilmu padi lah. Sebutin top 3 band lokal kalian. Aduh, ini menurut kita ya. Iya. Tapi bukan jadi patokan ini ya. Aku jadi gak enak. Top 3 menurut aku band yang pertama ada apa ya, coba kamu dulu. Aku sih mungkin The Massive, karena sampai sekarang mereka masih produktif ngeluarin lagu baru, dan itu jadi pemicu kita juga buat The Massive. Dari kita zaman sekolah udah ngeluarin lagu hits, sekarang masih tetap ngeluarin, itu jadi salah satu pemicu kita. Dan aku khususnya pribadi buat, kayaknya gue pengen nih kayak The Massive sampai kapanpun rilis lagu produktif. Terus yang kedua mungkin Dewa 19, karena sampai sekarang belum bubar. Ngeliat band-band yang seumuran Dewa. Kayaknya udah pada berantem. Terus yang ketiga apa ya? Nah ini yang ketiga salah satunya udah bubar, Naif. Aku sama The Massive juga suka banget sih, sampai sekarang juga playlist masih The Massive. Tidak, emang dengeran kita kan sama. Ya kan? Saat ya. Nah, The Massive. Terus kedua ada Ungu saya masih dengerin juga sampai sekarang. Ketiga SA sih. SA bisa punya potensi kayak mereka gitu. Amin. 3 band ya. Kemarin kita tuh sempat diundang sama di konser 50 tahunnya SID. 50 tahun 30 tahun. Yaitu masuk top satunya aku karena gokil sih, maksudnya udah 30 tahun udah gitu, dari segi performer udah gitu, badannya masih pada dijaga semua. Jadi kayak aku pengen si SA tuh masih sehat-sehat kayak mereka gitu. Sampai udah berumur tapi tetap. Nah itu ya maksudnya masih semangatnya dalam menyuarakan karyanya tuh masih kenceng banget. Terus yang kedua itu Endang Sukamti, karena ada aja gebrakannya gitu.
Legend banget gitu ya. Iya, terus yang ketiga mungkin Rocket Rockers ya, karena mungkin kita dari SMP juga udah dengerin dan sama-sama Bandung juga, jadi kayak masih patut untuk ditiru lah jejaknya gitu. Aku pengen nanya nih, ada nggak sih rencana kalian buat ngedain kayak showcase, bawain lagu dari album pertama sampai album terakhir? Pengen sih, mungkin kalau udah beres album kedua nanti mungkin kita bisa bicarakan ya gitu, paling sih. Tuh, karena emang rencana kita juga mau rilis album, mau ngadain showcase, itu kemungkinan ada flashback untuk recall album pertama, itu bisa aja sih. Kalau aku pengen seperti Superman is Dead, mungkin kita bakal bikin showcase di 30 tahun, berarti 14 tahun lagi guys, tungguin. Masih lama bro. 14 tahun lagi, aku umur 34 itu. Gokil, makasih banyak kepada Seven Hair Alone udah mampir ke podcast aku. Sukses selalu buat project terbaru kalian. Aku tunggu 2 lagunya loh. Aku harap kalian tetap menjadi pilar skate punk di Indonesia dan makin sukses ke depannya. So, gue Andiko Saputra dan Stay alone. so thank you guys. Bye bye.